Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi Pun. Iya Pun. Oke, dari BNNP Lampung, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, semoga kita selalu menjaga kesehatan dan yang pastinya stay safe selalu. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Nofrida Hamalia Putri. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Bandar Lampung nih yang sedang magang di BNN Provinsi Lampung. Di sini saya yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Puare BNN Lampung berbicara tentang narkoba nih. Indonesia sendiri dikatakan sebagai negara yang darurat narkoba. Bahkan untuk di Provinsi Lampung itu sendiri, jumlah pengguna narkoba itu berjumlah 31.000 orang lebih. Wow, angka yang cukup tinggi ya. Nah, yang rawan terhadap penyalahgunaan narkotika itu sendiri itu adalah kaum milenial, mahasiswa. Ketika kita berbicara tentang mahasiswa, erat kaitannya dengan suatu perguruan tinggi, kampus. Jadi Puare, di Lampung terdapat salah satu universitas yang memiliki organisasi mahasiswa anti narkoba atau yang biasa disebut OMAN, Organisasi Mahasiswa Anti Narkoba. Nah, maka dari itu pada podcast kali ini kita datangkan narasumber yang tentunya ahli di bidangnya yang akan kita ajak nih berbincang-bincang masalah organisasi tersebut. Beliau merupakan wanita yang cantik, sekaligus pembina dari organisasi tersebut. Beliau merupakan Ibu Zainab Opujana SHMH. Selamat pagi Bu. Pagi. Terima kasih sebelumnya Bu sudah bersedia datang ke BNN untuk berbincang-bincang tentang organisasi tersebut. Bu, tadi kan sebelumnya saya sudah menyinggung nih bahwasannya yang rawan terhadap penyalahgunaan narkotika itu sendiri adalah kaum milenial Bu, mahasiswa. Nah, di situ ada kaitannya nggak sih Bu dengan latar belakang terbentuknya OMAN itu sendiri Bu? Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Dr. Zainab Ambujaina. Saya dosen di Universitas Bandar Lampung, Fakultas Hukum. Nah, untuk saat ini di Universitas Bandar Lampung, ini kita ada satu organisasi di mana organisasi ini khusus bergerak dalam upaya P4GN sebagaimana peran serta mahasiswa atau remaja generasi penerus bangsa ini sangat diharapkan dalam program-program pemerintah khususnya mewujudkan P4GN. Perlu kita pahami bersama bahwa di Universitas Bandar Lampung ini adalah salah satu atau satu-satunya universitas yang punya organisasi khusus mengenai mewujudkan P4GN, yaitu Organisasi Mahasiswa Anti Narkoba atau yang sering kita dengar itu ada OMAN UBL. Ya, berarti bisa jadi panutan nih Bu untuk kampus-kampus lain supaya bisa sekarang ini kampus itu bisa berpartisipasi dalam istilahnya tuh seperti kayak kampus itu bisa berperan loh dalam ngebantu mengurangi penyalahgunaan narkotika dalam ruang lingkup kampus mahasiswa gitu Bu. Nah, sebenarnya apa saja sih Bu yang sudah dilakukan organisasi itu sendiri? Oke, di Oman saat ini Oman itu sudah 6 tahun. Wow, sudah ya, lama. Kebenaran ini mungkin ini juga ya perlu kita ketahui juga bahwa tanggal 24 Mei ini adalah ulang tahun atau anniversary-nya Oman yang ke-6. Waduh, happy birthday Oman. Nah, peran serta OMAN selama ini ya kalau menurut saya masih perlu terus harus melakukan upaya-upaya P4GN. Karena apa? Peran OMAN ini juga diharapkan bisa mewujudkan atau meminimalisir penyalahgunaan atau peredaran gelap khususnya di lingkungan kampus terutama di Universitas Bandar Lampung. Tetapi alhamdulillahnya OMAN juga ini sudah mulai berkiprah secara nasional. Kemarin Oman menang hibah untuk bina desa. Nah, desa yang akan kita bina nanti khusus mengenai pencegahan P4GN dibiayai oleh negara. Itu pelaksanaannya mulai bulan 6, bulan depan di desa Kota Agung. Kota Agung ya Bu ya. Ya, nah ini juga salah satu
peran serta aktif Oman di dalam mewujudkan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di lingkungan remaja. Nah, nanti kegiatan Bina Desa itu juga akan kita coba konsolidasikan ke BNN supaya bisa juga nanti desa itu menjadi desa bersih narkoba atau desa bersinar, khususnya untuk di remaja-remajanya. Nah, nanti ini objek kajiannya atau pembinaannya ini khusus untuk remaja-remaja yang ada di desa, khususnya di Kota Agung itu. Nah Bu, kalau misalnya mau gabung ke Oman itu sendiri, apakah ada sistem seleksinya Bu? Kebenaran untuk di Oman ini kita terdiri dari seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Bandar Lampung. Di UBL itu ada 6 fakultas dengan 14 program studi, di mana nanti anggota Oman itu kita akan rekrut per tahunnya pada saat PPK atau program pengenalan kampus, di mana nanti Oman akan memberikan informasi kepada mahasiswa baru apa saja yang dilakukan, kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa membuat mereka tertarik untuk berperan serta aktif dalam upaya P4GN. Nah, tetapi perlu diketahui juga banyak hal yang sudah dilakukan oleh Oman, khususnya P4GN, seperti upaya penyuluhan, karena memang kondisi kita saat ini pandemi COVID, maka kita lakukan secara online. Kalau sebelumnya memang kita melakukan penyuluhan langsung turun lapangan ke desa-desa, di mana desa itu yang meminta kita melakukan penyuluhan atau upaya-upaya informasi secara langsung ke desa-desa. Tetapi untuk saat ini karena kondisi tidak memungkinkan untuk kita turun lapangan, tetap kita lakukan melalui daring atau online. Oh, nah desa mana aja nih Bu yang udah pernah di Oman kunjungi untuk melakukan penyuluhan? Untuk yang sudah kita lakukan itu di Waikanan itu ada Belambangan Umpu, kemudian Batu 3 desa di Waikanan, kemudian di Lampung Selatan itu 3 desa. Kemudian kami masing-masing kabupaten itu kayak Pesawaran kemarin 3 desa, Dondong. Kemudian yang terakhir kita lakukan ini yang program kita di Kota Agung, dan memang kebenaran ada beberapa mahasiswa kita yang berasal dari desa itu, sehingga kita juga bisa bekerja sama langsung dengan lurah dan remaja-remaja desanya. Dan tentunya mereka pasti sangat antusias ya menunggu kedatangan Oman untuk melakukan penyuluhan seperti itu. Nah Bu, apa sih yang ingin Ibu capai dengan adanya Oman ini? Yang pasti yang sangat saya inginkan itu adalah bagaimana caranya kita berkontribusi nyata untuk mewujudkan remaja bersih narkoba, dan memang tentunya tidak hanya kita harus bekerja sama dengan stakeholder sekalian. Yang jelas peran serta aktif Oman harus didukung oleh masyarakat, baik remaja, kemudian pamong desa dan lain sebagainya, sehingga apa yang kita harapkan itu bisa bersinergi dan bisa terwujud. Oke Bu, itu kan tadi kata Ibu Oman itu udah berdiri 6 tahun nih. Nah selama 6 tahun itu ada nggak sih yang anggota dari Oman itu sendiri yang pernah ketahuan nih memakai narkoba? Sejauh ini tidak, karena mayoritas kalau kami khususnya saya sebagai pembina organisasi, pada saat rekrutmen itu mereka harus berkomitmen dari awal. Ada yang memang konseling, latar belakangnya mereka kepingin gabung di Oman itu karena pernah coba dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya yang ada di organisasi mahasiswa anti narkoba itu adalah orang-orang yang terpilih. Terpilih dalam artian ada standarisasi dalam perekrutan. Kalau tidak memenuhi prasyarat, kami tidak akan terima, dan tidak semua orang yang mendaftar di Oman itu kita terima. Oh, jadi tidak semua ya Bu ya? Iya. Nah, sebentar lagi nih tanggal 26 Juni, di mana kita tahu tanggal tersebut merupakan hari HANI, Hari Anti Narkotika Internasional. Nah, ya di mana itu diperingatin setiap tahun nih Bu. Nah, biasanya tuh Oman kalau memperingati hari HANI itu ngapain aja Bu? Sebelum pandemi? Sebelum pandemi kita selalu berkoordinasi dengan BNN untuk melakukan upaya-upaya turun lapangan ya, menginformasikan kepada masyarakat. Biasanya ada di beberapa titik untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hari itu adalah hari istimewa di mana kita berharap bisa mewujudkan bersama
Indonesia bersih narkoba. Nah, untuk saat ini saya yakin walaupun dengan kondisi pandemi saat ini, Oman juga sangat bersemangat untuk melakukan turun lapangan. Bahkan kemarin beberapa kali izin untuk bisa melakukan turun lapangan, menginformasikan kepada masyarakat bahwa ayo kita sama-sama mewujudkan Indonesia khususnya di Provinsi Lampung bersih narkoba. Nah, untuk rencana program Hani di tanggal 26 Juni nanti, rencananya kita akan melakukan penyuluhan, nah sekaligus mewujudkan yang bina desa itu, karena memang bulan depan itu kita sudah mulai turun lapangan untuk melakukan pembinaan di desa yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dalam pembinaan remaja desanya. Oh ya Bu, kemarin kalau nggak salah sempet tuh dengar katanya tuh BNN lagi. Maksudnya tuh Oman itu sendiri pernah tuh ke BNN pusat. Nah, itu iya. ngapain Bu? Ini kemarin sebenarnya sih sudah 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu itu kita kunjungan ke BNN untuk supaya jangan sampai anggota Oman itu taunya BNN, tapi nggak tahu BNN itu di mana dan apa perannya BNN di Indonesia ini gitu loh. Jangan kita sudah koar-koar, kemudian kita sudah bicara tentang bagaimana P4GN dan lain sebagainya, sementara BNN sendiri dia nggak tahu gitu lah. Itu saya kepingin, pada saat itu saya memang menginginkan supaya anggota Oman itu tahu bahwa BNN itu apa, perannya apa, kemudian kewenangannya apa, kemudian kontribusinya apa kita sebagai mahasiswa dengan BNN, sehingga kita bisa bekerja sama dengan baik dan apa yang kita harapkan dalam mewujudkan P4GN itu dapat terwujud. Karena apa? Tanpa kita mengetahui apa itu BNN, dan saya yakin mahasiswa pun bertanya-tanya, kalau belum datang ke sana itu pasti bertanya, BNN itu apa sih? Kantornya seperti apa sih? Perannya apa sih? Dan siapa-siapa aja sih yang ada di BNN itu? Nah, itu yang saya pingin. Nah, kebenaran kami ini juga punya harapan ke depan supaya bisa anak-anak ini melakukan kunjungan ke Lido. Nah, cuman sampai saat ini karena kondisi pandemi, akhirnya 2 tahun yang lalu kita melakukan kunjungan ke tempat rehab di Kalianda. Karena di Provinsi Lampung kan kita sudah punya nih tempat rehab, rehab di Kalianda. Akhirnya anak-anak Oman itu setiap tahunnya itu saya ajak kunjungan ke BNN Provinsi Lampung, kemudian kunjungan ke tempat rehabilitasi dan tempat-tempat rehabilitasi yang mandiri, tidak hanya di Kalianda tetapi tempat-tempat rehabilitasi yang mandiri seperti House of Serenity, kemudian Atraksis. Nah, kemudian kemarin itu sempat saya ke Sinarjati yang di Kemiling. Nah, supaya apa? Supaya mereka bisa berbicara dengan teman-temannya, keluarganya, tetangganya, sekitarnya, bahwa penyalahguna narkoba itu bukan aib, tetapi harus diobati, gitu loh. Harus bisa berperan menyuarakan bahwa yang namanya orang kecanduan itu harus segera diobati, bukan dikucilkan atau bukan dijauhkan. Iya, benar banget. Nah Bu, berarti dapat disimpulkan dari diskusi kita tadi tuh, berarti Oman itu sendiri lebih mengarah ke P4GN gitu Bu ya. Ya semoga aja universitas-universitas lain bisa mencontoh, meniru atau bisa menyusul di dalam kampusnya itu, bisa mendirikan organisasi mahasiswa anti narkoba seperti UBL. Oh ya, sedikit saya informasikan juga. Kemarin ada kunjungan juga dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Oh, dari Kota Bumi, daerah saya Bu. Dari Kota Bumi itu datang ke Oman untuk belajar mendirikan organisasi karena beliau tertarik dengan apa yang sudah dilakukan oleh Oman itu sendiri. Alhamdulillah juga Oman ini sangat didukung keras atau dari pihak BNN Provinsi Lampung, membantu menyuarakan bahwa kita itu ada organisasi di kampus yang berperan serta aktif, dan mungkin kampus-kampus bisa mengadopsi atau mencontoh kegiatan-kegiatan yang ada di Oman itu sendiri, khususnya di Oman UBL. Nah Bu, karena kita keterbatasan waktu nih Bu, mungkin terakhir closing statement nih dari Bu, silakan Bu. Baik, untuk remaja generasi penerus bangsa, saya berharap ayo kita berperan serta aktif dalam mewujudkan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba di lingkungan sekitar kita. Karena apa?
tanpa peran serta kita, semua tidak akan bisa terwujud dengan nyata. Oke Ibu, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber di podcast pada pagi hari ini. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk datang ke studio Sang Bumi Ruwajurai BNN Provinsi Lampung. Selamat pagi dan salam War on Drugs. War on Drugs. Terima kasih Bu. Oke.